Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan untuk semua. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan sumber kontaminasi pencemaran air tanah. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan diri masing-masing. Yang pertama ada saya, Andre Mas Tarigan. Yang kedua ada Anastasia Kamila. Selanjutnya ada Anissa Nur Safitri, ada Billy John Putri, ada M. Gilang Bayu, ada Iren Charunisa, terakhir ada Siva Nurdiati. Next. Kontaminan tanah dan air tanah. Kontaminan zat pencemar dapat didefinisikan sebagai zat kimia, cair, padat, maupun gas. Baik yang berasal dari alam yang dipicu kehadirannya oleh manusia secara tidak langsung, ataupun dari kegiatan manusia yang telah diidentifikasi mengakibatkan efek yang buruk bagi manusia atau lingkungannya. Semua itu dipicu oleh aktivitas manusia, sedangkan kontaminan sama seperti zat pencemar, hanya saja efek negatif atau dampaknya secara nyata terhadap manusia dan lingkungannya belum teridentifikasi secara jelas. Sejauh mana kontaminan menjadi bahaya bagi manusia merupakan salah satu bahasan penting dalam pencemaran air tanah. Jalan masuk kontaminan ke dalam tubuh manusia yang paling utama adalah melalui mulut, di mana kontaminan yang terlarut dalam air akan masuk ke dalam tubuh melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi air tanah. Sejauh mana kontaminan mempengaruhi kesehatan atau berdampak buruk bagi manusia, itu selain tergantung dari jenis dan konsentrasinya, juga tergantung kepada intensitas paparannya. Nah, kontaminan yang mempunyai potensi yang tinggi untuk mencemari air tanah berasal dari berbagai sumber. Pertama ada OTA, yaitu Office of Technology Assessment dari USA, dari Amerika, membagi sumber kontaminan menjadi 6 kategori. Yaitu yang pertama, sumber yang berasal dari tempat atau kegiatan yang dirancang untuk membuang dan mengalirkan zat atau substansi. Bisa di next. Lalu ada sumber kontaminan pencemaran air tanah. Kontaminan yang punya potensi untuk mencemari air tanah berasal dari berbagai sumber atau Office of Technology Assessment USA. Sebagai membagi sumber kontaminan menjadi 6 kategori menurut nota Darmojo tahun 2004, yaitu next. Yang pertama itu sumber yang berasal dari tempat atau kegiatan yang dirancang untuk membuang dan mengalirkan zat atau substansi. Yang kedua, sumber yang berasal dari tempat atau kegiatan yang dirancang untuk mengolah atau membuang zat atau substansi. Yang ketiga, sumber yang berasal dari tempat atau kegiatan transportasi zat atau substansi. Next. Yang keempat, ada sumber yang berasal dari konsekuensi suatu kegiatan yang terencana. Yang kelima, sumber yang berasal dari suatu kegiatan yang menyebabkan adanya jalan masuk bagi air terkontaminasi masuk dalam aquifer. Lalu yang terakhir ada sumber kontaminan yang bersifat alamiah atau terjadi secara alamiah, tetapi terjadinya pengaliran atau penyebarannya disebabkan oleh aktivitas manusia.
Selanjutnya ada macam-macam kontaminan zat pencemar. Yang pertama ada kontaminan organik, yang kedua ada kontaminan anorganik, yang ketiga ada mikroorganisme, dan yang keempat ada material radioaktif. Next. Yang pertama kontaminan organik. Pencemar organik kontaminan dalam lingkungan yang dapat dioksidasi atau terdegradasi oleh mikroorganisme. Kontaminan tertentu menyebabkan terjadinya pencemaran pada air, sehingga kualitas dari air menurun atau bahkan bisa juga menjadi membahayakan. Secara garis besar, kontaminan air dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kontaminan fisik, kontaminan kimia, dan kontaminan biologis. Next. Kontaminan fisik. Secara fisik, air yang bersih adalah air yang jernih, tidak berwarna dan tidak berbau. Kebanyakan air mengandung bahan terlarut, tersuspensi, atau dalam bentuk koloid. Yang kedua, kontaminan kimia. Pengukur kadar bahan kimia dalam air juga merupakan salah satu penting yang perlu diperhatikan. Untuk menentukan mutu air mencakup analisis keberadaan ion-ion spesifik atau pengukuran secara agregat. Dan yang ketiga ada kontaminan biologi. Kontaminan biologi adalah organisme biologi dalam air. Bakteri, virus, dan hewan kecil lainnya pada dasarnya selalu ada di permukaan air. Mereka juga disebut sebagai mikroba atau kontaminan mikrobiologis. Sebagian kecil mikroorganisme patogen dapat menyebabkan penyakit pada manusia. Next. Selanjutnya adalah kontaminan anorganik. Kontaminan anorganik tidak diproduksi oleh organisme hidup. Kontaminan ini juga suka terdegradasi oleh mikroorganisme sehingga bersifat persisten di lingkungan dan juga bersifat B3. Next. Lalu di sini ada potensi sumber kontaminan air tanah. Ini ada 5 sumber yang berpotensi mengkontaminasi air tanah, yaitu yang pertama ada tangki penyimpanan atau storage tank. Storage tank ini dapat mengandung bensin, minyak, bahan kimia, atau jenis cairan lainnya dan dapat berada di atas atau di bawah tanah. Diperkirakan ada lebih dari 10 juta tangki penyimpanan yang terkubur di Amerika Serikat, dan seiring berjalannya waktu, tank-tank itu bisa menimbulkan korosi, retak, dan mengembangkan kebocoran. Jika kontaminan bocor dan masuk ke tanah, kontaminasi serius dapat terjadi. Lalu yang kedua ada sistem septic. Sistem septic atau sistem pembuangan air limbah ini adalah sistem pembuangan air limbah di lokasi yang digunakan oleh rumah-rumah, kantor, atau bangunan lain yang tidak terhubung ke sistem saluran pembuangan kota. Sistem septic dirancang untuk perlahan-lahan mengurangi kotoran manusia di bawah tanah pada tingkat yang lambat dan tidak berbahaya. Sistem septic yang dirancang, diletakkan, dibangun, atau dipelihara dengan benar dapat menyebabkan kebocoran bakteri, virus, bahan kimia rumah tangga, dan kontaminan lainnya ke dalam air tanah yang menyebabkan masalah serius. Lalu yang ketiga ada limbah B3 yang tidak terkontrol. Di Amerika Serikat diperkirakan ada lebih dari 20.000 situs limbah berbahaya dan terlantar yang tidak terkontrol dan jumlahnya terus bertambah setiap tahunnya. Tempat-tempat limbah berbahaya tersebutlah yang dapat menyebabkan kontaminasi air tanah jika ada barel atau wadah lain yang tergeletak di sekitarnya yang penuh dengan bahan berbahaya. Jika ada kebocoran, maka kontaminan ini akhirnya bisa turun melalui tanah dan masuk ke dalam air tanah. Lalu yang selanjutnya ada tempat pembuangan sampah. Tempat pembuangan sampah adalah tempat sampah yang kita ambil untuk dikubur. TPA harus memiliki lapisan bawah pelindung untuk mencegah kontaminan masuk ke air tanah. Namun, jika ada lapisan yang
pecah atau retak, kontaminan dari landfill atau biasanya asap baterai mobil, cat, pembersih rumah tangga, dan lain-lain bisa masuk ke dalam air tanah dan mengkontaminasi ke dalam air tanah. Lalu yang terakhir ada bahan kimia dan garam jalan. Penggunaan bahan kimia dan garam jalan yang meluas merupakan sumber lain dari kontaminasi air tanah yang potensial. Bahan-bahan kimia termasuk produk yang digunakan di padang rumput dan ladang pertanian untuk membunuh gulma dan serangga atau hama dapat dan menyuburkan tanaman atau produk lain yang digunakan untuk rumah bisnis. Saat hujan, bahan kimia tersebut bisa meresap ke dalam tanah dan akhirnya masuk ke air. Garam jalan juga digunakan di musim dingin untuk melelehkan es-es di jalan agar mobil tidak tergelincir. Dan ketika es itu mencair, garam dibersihkan dari jalan dan garam masuk dan mengontaminasi air. Next. Selanjutnya ada mikroorganisme. Jadi mikroorganisme tanah ini adalah segala sesuatu hewan kecil yang hidup di dalam tanah. Contoh dari mikroorganisme tanah adalah tungau, larva, serangga, cacing tanah, rayap, semut, kumbang, dan lain-lain. Semua mikroorganisme tersebut berperan penting dalam menunjang kehidupan di bumi. Next. Nah, jadi peran mikroorganisme itu yang pertama ada dekomposisi bahan organik yang telah mati. Jadi makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan yang mati di alam tidak ada yang menguburkan. Jadi tugas mikroorganisme tanahlah untuk menguraikannya menjadi bahan organik. Inilah mengapa di alam liar tidak menumpuk bangkai hewan maupun tumbuhan. Yang kedua, itu untuk menguraikan segala bentuk polutan tanah dari mulai zat padat, cair, hingga bahan kimia. Yang ketiga, menjaga kebersihan air tanah yang berada dalam batuan akuifer. Dan yang terakhir, berpengaruh terhadap siklus dan ketersediaan hara tanaman serta stabilitas struktur tanah. Next. Pada umumnya, jumlah mikroorganisme dalam tanah ini jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan di udara maupun di dalam air. Karena di dalam tanah mengandung bahan organik. Nah, bahan-bahan organik tersebut diperlukan oleh mikroorganisme untuk proses metabolisme. Di dalam tanah, komponen-komponen bahan organik ini merupakan salah satu penyusun tanah selain mineral-mineral organik lainnya. Bahan-bahan tersebut akan mengalami penguraian, kemudian berubah menjadi komponen organik dan beberapa komponen organik tanah. Bisa di next. Selanjutnya ada materi tentang material radioaktif. Zat radioaktif adalah merupakan salah satu bahan cemaran pada tanah yang dapat mencemari tanah maupun air permukaan tanah dan menyebabkan terjadinya pencemaran pada tanah di sekitar daerah di tempat air permukaan atau tanah di sekitar yang dilalui oleh air yang tercemar tersebut. Next. Selanjutnya, material radioaktif ini adalah material yang memiliki sifat radioaktif, di mana terbagi menjadi dua, ada norm dan ada T-norm. Untuk norm sendiri, kepanjangan dari naturally occurring radioactive material, sedangkan untuk T-norm itu teknologi exchange naturally occurring radioactive material, di mana perbedaan keduanya terletak dari untuk norm itu adalah bahan radioaktif yang memang sudah alami atau berada di alam, sedangkan untuk norm itu adalah bahan radioaktif yang memang diambil dari alam merupakan akibat dari kegiatan industri. Next. Lalu untuk materi terakhir ada karakteristik radioaktif. Jadi radioaktif ini memiliki karakteristik yang meluruhkan elektron. Jadi ketika terjadi proses pelurahan elektron,
nuklida akan melepaskan elektronnya yang biasanya bermuatan positif atau negatif. Nah, ketika terjadi keadaan itu, ia akan menyebabkan radiasi pada makhluk hidup di sekitarnya. Next. Lalu ketika ada material radioaktif yang mencemari permukaan tanah, ia akan memiliki kemungkinan untuk menguap, tersapu air hujan, atau menginfiltrasi ke dalam tanah. Ketika hal itu terjadi dan masuk ke dalam tanah, ia akan mengendap sebagai zat beracun pada tanah. Ketika sudah mengendap, hal tersebut akan berdampak langsung kepada manusia ketika bersentuhan atau dapat mencemari air tanah dan udara di atasnya. Ya, dibuka sesi pertanyaan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Mau nanya dong. Siapa tuh suruh cewek? Iya, silakan. Mau nanya dong. Iya, dipersilakan. Izin bertanya. Tadi kan dijelasin kalau kontaminan itu dibagi menjadi 3 kelompok, ada fisik, kimia, biologi. Nah, kira-kira apa aja sih contoh dari masing-masing kontaminannya? Makasih. Iya, sama-sama. Permisi, izin nanya boleh? Ya, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Fadlur Prasetyo dari kelompok 1 ya. Izin bertanya kepada kelompok yang sedang berpresentasi, bisa dijelaskan tidak tahap-tahap proses mikroorganisme tanah itu menguraikan bahan organik di dalam tanah. Sekian dari saya, terima kasih. Iya. Ada lagi teman-teman, kita tampung sampai 3 dulu ya teman-teman, nanti biar langsung dijawab. Mau nanya. Ya, silakan. Izin bertanya, saya Alfinur Oleh Zahra dari kelompok 3. Mau nanya ini, kan tadi ada sumber kontaminan ya yang mempunyai potensi untuk mencemari tanah itu ada 6 kategori. Nah, itu dari setiap sumbernya contohnya apa aja? Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Saidah. Tadi pertanyaannya kan contoh dari kontaminan fisik, kimia, dan biologi. Contoh dari kontaminan fisik itu beberapa contoh kontaminan yang dapat merusak kualitas air seperti suspensi bahan organik atau sedimen yang membuat air menjadi keruh ataupun bahan organik terlarut sehingga air menjadi berwarna dan berbau. Untuk kontaminan kimia itu contohnya seperti logam, garam, pestisida, organik sintesis, racun yang diproduksi oleh bakteri dan obat-obatan manusia ataupun hewan. Dan contoh dari kontaminan biologi itu ada bakteri, virus, protozoa, dan parasit. Apakah terjawab, Saidah?
Iya, udah kejawab. Makasih sih, Pak. Izin menjawab pertanyaan Alfi yang tadi katanya sumber kontaminan kan mempunyai potensi untuk mencemari tanah itu ada 6 kategori. Nah, contoh tiap dari sumbernya itu apa aja? Buat yang pertama itu, contohnya itu seperti tangki septik, kakus, dan sumur injeksi. Yang kedua itu ada TPA, tempat pembuangan limbah pertambangan, kolam penampungan, dan tempat penyimpanan atau pembuangan limbah berbahaya dan material radioaktif. Yang kedua itu contohnya ada saluran riol, saluran limbah, dan jaringan pipa gas atau minyak. Yang keempat contohnya itu ada pemupukan dan penyemprotan pestisida serta kotoran dari peternakan. Yang kelima itu contohnya itu sumur bor untuk produksi atau eksplorasi minyak dan gas, serta panas bumi dan ekskavasi atau pengerukan tanah dalam jumlah besar. Dan yang terakhir itu contohnya seperti hujan asam yang disebabkan penggunaan bahan bakar, minyak, dan batu bara. Bagaimana Alfi, apa sudah cukup? Iya, sudah, makasih. Izin menjawab pertanyaan dari Pak Dulur tadi. Tadi kan disuruh ngasih proses tahapan ya. Sebenarnya untuk tahapan mikroorganisme itu tuh disebutnya, enggak, mikroorganisme itu disebutnya mikroorganisme perombak bahan organik. Nah, mikroorganisme yang terdapat di dalam tanah itu kan ada banyak macamnya. Nah, misalkan dari kami dikasih salah satu contohnya. Nah, mikroorganisme itu ada ya seperti mikroba atau mesofauna, hewan yang ada di dalam tanah. Nah, si mikroorganismenya ini melakukan proses dekomposisi sisa-sisa ya bahan-bahan organik di dalam tanah menjadi remah-remahan. Nanti kemudian remah dari sisa bahan organik ini akan dimakan oleh cacing, hewan yang tumbuh di dalam tanah. Nah, kemudian ketika remahan nanti sudah dimakan oleh cacing, cacing akan memprosesnya dalam tubuh, menghasilkan feses. Feses ini memiliki fungsi biasanya untuk meningkatkan unsur hara dalam suatu tanah. Kalau dari kelompok kami, untuk tahapan perombakan bahan organik di dalam tanah itu seperti itu. Bagaimana Kang Fadil, apa jelas? Izin bertanya kembali ya, untuk tahapannya itu bisa memakan waktu berapa hari ya? Izin menjawab, setahu kami balik lagi ke bahan organik yang memang masuk ke dalam tanahnya sih. Pasti kan apalagi mikroba ya, mikroba tuh karena kecil pasti punya waktu kerja yang gak cepat gitu. Di balik apalagi kalau misalkan logiknya aja, semakin luas penampangnya besar pasti semakin membutuhkan waktu yang lebih lama juga. Jadi tergantung balik lagi ke ukuran si ukuran bahan atau zat organiknya itu. Bagaimana Kang Fadlur? Izin masuk semuanya. Mungkin sedikit menjelaskan dari pertanyaan Kang Fadlur tadi soal berapa waktu untuk mikroorganisme merombak bahan organik. Nah, kalau dari kelompok kami itu mendapatkan referensi untuk waktu itu sebenarnya tergantung dari seberapa besar atau seberapa banyak
bahan organik itu memang ada di dalam tanahnya. Logikanya kan semakin luas penampang, maka semakin banyak juga ya waktu yang dibutuhkan untuk merombak bahan organik itu menjadi bagian yang lebih kecil lagi. Kira-kira dari Kang Fadlur dapat dimengerti atau masih kurang? Sudah cukup dari saya. Terima kasih penjelasannya dari Ica. Sama. Ini masih boleh nanya nggak? Iya, silakan. Oke, izin masuk ya. Sebelumnya perkenalkan saya Bayu dari kelompok 5. Ini mau nanya nih. Tadi kan kontaminan itu kan ada kontaminan organik sama anorganik ya. Tapi tadi yang pengen tahu aja nih, apa sih gimana pengaruhnya kontaminan dari kedua kontaminan itu ke kesuburan tanah, sama di antara kedua kontaminan itu mana sih yang paling berpengaruh ke kesuburan tanah juga? Gitu aja sih, cukup sekian. Barangkali ada yang mau nanya lagi. Izin boleh nanya? Ya, silakan. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Anissa dari perwakilan kelompok 1. Boleh minta dijelaskan lebih rinci nggak? Misal si material radioaktif ini masuk ke dalam tanah. Terima kasih.
izin jawab yang punya Bayu ya. Kan tadi yang ditanya. Pengaruh kontaminan organik dan anorganik terhadap tanah. Jadi pengaruhnya terhadap tanah itu maaf sebelumnya tadi ada kendala ya teman-teman. Jadi kan tadi pertanyaannya itu penyebab, maaf bukan penyebab tapi pengaruh kontaminan organik dan anorganik terhadap tanah. Jadi pengaruhnya ini tergantung sama seberapa banyak kontaminan ke dalam tanah. Namun yang pasti dapat mencemari tanah yang akan turun ke air tanah yang akan digunakan oleh banyak manusia. Nah, terus kan ada lanjutannya ya, pertanyaannya itu lebih bahaya yang organik atau yang anorganik. Nah, itu tergantung ke banyak pencemarnya gitu. Jadi kalau misalkan walaupun kontaminan organik ini yang bisa diurai dan yang bisa diurai dan berasal dari makhluk hidup, tapi jika jumlahnya banyak dan berbahaya, itu akan lebih berbahaya untuk tanah dibanding anorganik yang sedikit namun yang bersifat B3. Namun kebalikannya juga, jika anorganiknya banyak, itu juga dapat mencemari, dan dapat disimpulkan bahwa keduanya berbahaya tergantung pada banyaknya pencemarnya gitu. Apa udah jelas, Kang Bayu? Iya, terima kasih Teh Billy, jawabannya cukup jelas. Izin menjawab pertanyaan Anissa. Nah, jadi material radioaktif ini bersifat radioaktif. Nah, karakteristiknya ini peluruhan elektron. Nah, jadi peluruhan elektron ini yang menyebabkan radiasi ke makhluk hidup.
Nah, tanah itu sebenarnya ada sedikit kandungan zat radioaktif. Di dalam tanah ini ada unsur hara. Nah, kan kalau radioaktif masuk itu bisa merusak mikroorganisme dan bisa menyebabkan degradasi bahan-bahan kayak anorganik ataupun organik atau perombak. Nah, otomatis kalau unsur hara berkurang, tanah juga jadi rusak, kering. Nah, pokoknya rusak dan paling bahaya lagi kalau sampai terinfiltrasi ke dalam air permukaan. Nah, untuk yang paling bahaya itu jenis TNO-RM karena meningkat dari aktivitas manusia sendiri, misalkan dari pupuk fosfat, minyak, dan gas. Nah, pasti di sekitar industri juga ada masyarakat kan, mungkin akan bahaya juga ke mereka. Gimana Teh Anissa? Boleh nanya lagi nggak? Ya boleh, silakan. Material radioaktif dalam tanah itu tuh tersebarnya di mana aja? Di setiap tanah ada ini? Maaf ya, saya masih nggak ngerti. Terus kalau misalnya emang cuma di tanah-tanah tertentu, apa nggak dipisahin aja jadi kayak ada landfill buat tanah yang isinya material radioaktif ini gitu? Makasih. Izin masuk menjawab pertanyaan Teh Anissa. Sebenarnya kan tadi di penjelasan dari kelompok kami kan ada bagi dua nih soal material aktif, ada yang norm sama yang TNO-RM tadi. Nah, sebenarnya dalam tanah itu radioaktif tergantung tuh yang emang alami di alam, yang norm itu. Kalau misalkan ditanya di mana kandungan radioaktif di jenis-jenis tanah, dari kami belum dapat referensi yang emang nyatain secara rinci ini ada di tanah jenis ini atau ini gitu. Cuman kalau dari analisis kelompok kami pasti tanah-tanah atau permukaan-permukaan yang dekat dengan industri-industri yang menghasilkan limbah-limbah bersifat radioaktif atau material-material radioaktif ini kayak gitu sih Teh. Jadi kalau ditanya jenis apa, mungkin setiap tanah punya kandungan zat radioaktif tapi hanya sedikit gitu. Dan itu mungkin berasal dari jenis radioaktif yang memang alami dari alam. Kayak gitu sih Teh. Gimana Teh Anissa? Oke, makasih sudah terjawab banget. Makasih. Teman-teman ada yang mau ditanyain lagi nggak? Kalau sekiranya tidak ada, cukupkan dan akan lanjut ke kelompok selanjutnya. Jika tidak ada bertanya lagi, akan saya tutup. Oke, karena tidak bertanya lagi, sekian dari kelompok kami. Jika ada kurang-kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, salam dan budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Jadi di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi mengenai proses biologis di dalam tanah. Lanjut.
Untuk anggota kelompok kami itu yang pertama ada Aldianto, lalu ada Anissa Ayu, ada Andini, lalu ada saya sendiri, lalu ada Nanda, dan akhir ada Rida. Lanjut. Sebelum masuk ke materi, ada pendahuluan terlebih dahulu. Ya, jadi tanah merupakan suatu sistem kehidupan yang kompleks yang mengandung berbagai jenis organisme dan beragam fungsi untuk menjalankan berbagai proses vital bagi kehidupan terestrial. Mikroba bersama-sama fauna tanah melaksanakan berbagai metabolisme yang secara umum disebut aktivitas biologi tanah. Materi yang pertama yaitu aktivitas hewan tanah. Kehidupan hewan tanah sangat bergantung pada habitatnya, karena keberadaan dan kepadatan populasi suatu jenis hewan tanah di suatu daerah sangat ditentukan dengan keadaan daerah tersebut. Dengan perkataan lain, keberadaan dan kepadatan populasi suatu jenis hewan tanah di suatu daerah sangat bergantung pada faktor lingkungan. Next. Menurut Begon et al. Pada tahun 1996, membedakan faktor lingkungan bagi hewan menjadi dua kategori, yaitu kondisi dan sumber daya. Kondisi yaitu faktor-faktor lingkungan abiotik yang keadaannya berbeda dan berubah sesuai dengan perbedaan tempat dan waktu. Hewan bereaksi terhadap kondisi lingkungan berupa perubahan morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Kondisi lingkungan antara lain berupa suhu, kadar air atau kelembapan, pH, salinitas, arus air, angin, tekanan, zat-zat organik dan anorganik. Selanjutnya sumber daya. Sumber daya yaitu segala sesuatu yang dikonsumsi oleh organisme yang dapat dibedakan atas materi, energi, dan ruang. Sumber daya digunakan untuk menunjukkan suatu faktor maupun biotik yang diperlukan hewan, karena tersedianya di lingkungan berkurang apabila telah dimanfaatkan oleh hewan. Setiap hewan akan bervariasi menurut ruang, tempat, dan waktu. Setiap hewan senantiasa berusaha untuk dapat beradaptasi terhadap setiap perubahan lingkungan. Hanya hewan yang mampu beradaptasi yang dapat bertahan hidup. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada mikroorganisme di dalam tanah. Next. Tanah merupakan faktor biotik yang sangat penting dalam menunjang kehidupan di bumi dalam tanah. Hidup berbagai mikroorganisme. Mikroorganisme tanah adalah segala sesuatu hewan kecil yang hidup di dalam tanah. Next. Selanjutnya itu ada mikroorganisme tanah dan jenis-jenisnya. Organisme tanah terbagi dalam dua golongan besar, yaitu golongan flora dan golongan fauna. Golongan tumbuhan atau flora sebagian besar bersifat mikroskopis seperti bakteri, fungi, alga, actinomycetes, actinomycetes. Organisme ini digolongkan flora karena mempunyai ciri-ciri seperti halnya tumbuhan yang dapat melakukan fotosintesa, yang menghasilkan bahan-bahan organik yang berguna untuk kepentingan dirinya sendiri maupun organisme hidup lainnya yang hidupnya bergantung sekali dari bahan-bahan organik. Sedangkan mikroorganisme lain adalah protozoa yang dimasukkan dalam kelompok hewan. Berhubung tidak semua tempat di permukaan bumi ini keadaannya subur, maka jarang sekali tanah mengandung semua jenis mikroorganisme itu. Next. Selanjutnya, di sini ada penjelasan tentang bakteri.
Bakteri merupakan organisme yang paling besar jumlahnya di dalam tanah, sehingga dalam 1 gram tanah dapat diketemukan kurang lebih 10⁹ bakteri. Dalam keadaan yang menguntungkan, bakteri dapat berkembang dengan cepat, sebab lama-kelamaan nutrisi yang ada di sekitarnya juga berkurang jumlahnya. Padahal bahan-bahan tersebut sangat diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Reproduksi yang cepat pada bakteri memberi petunjuk bahwa bakteri itu dapat berkompetisi dengan baik terhadap organisme lain untuk memperoleh sumber-sumber makanan yang baru. Bakteri mempunyai kemampuan mengurai pestisida dan herbisida sehingga mencegah timbunan bahan-bahan tersebut di dalam tanah. Juga melakukan metabolisme minimalisasi berbagai senyawa organik yang berat molekulnya rendah. Beberapa jenis bakteri tanah yaitu ada Pseudomonas, Agrobacterium, Flacobacterium, Bacillus, Clostridium, dan Rhizobium. Next. Selanjutnya yaitu ada fungi. Fungi merupakan organisme tanah yang berupa hifa karena banyak spesies dan jenis dari fungi, maka sampai sekarang belum dapat diketahui jumlah jenisnya. Di dalam tanah yang dikenal dengan fungi meliputi ragi, kapang, dan jamur. Mikroorganisme ini tidak berklorofil, karena itu energi dari bahan organik, kapang, dan jamur mempunyai arti penting bagi pertanian, sedangkan ragi belum banyak diketahui. Next. Selanjutnya yaitu ada mikroorganisme alga. Alga adalah mikroorganisme berklorofil sehingga dapat menyelenggarakan proses fotosintesa. Arti penting alga pada kebanyakan tanah amat terbatas karena alga tampak menjadi aktif hanya apabila ada air dan cahaya yang melimpah. Di bawah permukaan tanah, air pada umumnya melimpah, tetapi tanpa adanya sinar matahari akan membatasi kemampuan mereka untuk tumbuh pada habitat yang gelap. Apabila dalam hidupnya harus bersaing dengan bakteri yang tumbuh dengan cepat dan fungi, alga akan tumbuh dalam kelembaban tinggi, terlindung dari intensitas cahaya yang tinggi. Padang rumput merupakan habitat yang cocok bagi alga hijau biru, sedangkan kebun tua cocok untuk diatomae. Alga hijau biru yang terdapat di sawah dapat menambah nitrogen N dari udara. Fiksasi N ini akan berlangsung baik bila ada tanaman padi. Hal ini diduga karena adanya karbon dioksida yang berlimpah pada waktu itu. Next. Selanjutnya di sini ada mikroorganisme dari hewan atau fauna. Actinomycetes merupakan mikroorganisme yang menyerupai fungi, sebab pada fase vegetatifnya mempunyai percambangan filamen yang halus dengan diameter kurang lebih 1 mm. Walaupun Actinomycetes berkembang biak dengan fragmentasi yang kadang-kadang membentuk koloni tebal seperti bakteri, tetapi pada spesies tertentu yang lebih sempurna, miseleniumnya stabil. Sebagian besar spesies Actinomycetes menghasilkan spora, baik tunggal maupun menjemur. Beberapa Actinomycetes dapat hidup pada temperatur tinggi dan jenis-jenis yang bersifat sporofil mempunyai kemampuan untuk memfermentasi kompos dan pupuk hijau. Actinomycetes mempunyai sifat dapat menimbulkan bau, dan bau tersebut terutama dapat diketahui sewaktu Actinomycetes ditumbuhkan. Manfaat yang lain dapat berguna untuk pembuatan antibiotik, seperti contohnya Streptomyces regius. Next. Selanjutnya ini yang terakhir ada protozoa. Protozoa merupakan mikroorganisme yang dikelompokkan dalam kelompok hewan. Hewan ini menggunakan alat gerak tidak sama. Ada yang dengan flagella, pseudopodia, dan cilia. Protozoa keberadaannya di dalam tanah cukup besar. Sumbangan protozoa adalah pada aktivitas dan biomasam mikrobial. Karena sel-selnya sering kali besar,
Sel-sel protozoa mempunyai biomas lebih besar daripada sel-sel organisme seluler yang lain. Di lain pihak, beberapa protozoa yang berada pada bentuk tidak aktif, yaitu dalam bentuk kis yang memiliki aktivitas metabolisme rendah. X. Selanjutnya ada klasifikasi mikroorganisme. Next. Klasifikasi mikroorganisme dibedakan menjadi 5, yaitu protista, prion, virus, fungi, dan monera. Protista merupakan organisme eukariotik karena inti sel penyusun tubuhnya dilindungi oleh membran inti. Protista diklasifikasikan lagi menjadi 3, yaitu protista mirip hewan, contohnya protozoa, protista mirip tumbuhan, contohnya alga, protista mirip jamur, contohnya omikota atau jamur air. Yang kedua ada fungi. Fungi adalah kelompok makhluk hidup eukariotik heterotrof yang mencerna makanan di luar tubuh lalu menyerap molekul nutrisi ke dalam selnya. Fungi sendiri diklasifikasikan lagi menjadi 4, yaitu divisi zygomicota, divisi ascomycota, divisi basidmycota, dan divisi deuteromycota. Yang ketiga ada prion. Prion merupakan organisme pembawa penyakit menular yang hanya terdiri dari protein. Contoh penyakitnya ini yaitu penyakit sapi gila. Yang keempat ada monera. Monera yaitu atau bakteri ini tidak memiliki membran inti sel dan hanya memiliki satu sel tunggal. Monera terbagi menjadi 2, yaitu Eubacteria dan Archaebacteria. Yang kelima ada virus. Virus merupakan agen infeksi berukuran kecil yang bereproduksi di dalam sel inang yang hidup. Virus terbagi menjadi 4, yaitu virus penyerang tanaman, virus penyerang manusia, virus penyerang hewan, dan virus penyerang bakteri. Next. Selanjutnya ada konsorium mikroorganisme dalam tanah. Nah, konsep konsorium ini pertama kali diperkenalkan oleh Johannes Reinke pada tahun 1872 dan diperkenalkan ke publik pada tahun 1877. Next. Ego on, itu lagi ya. Ini apa? Ini on. Dulu bener. Ya tadi dulu mikir nyala aja. Siapa sih? Jadi konsorium mikroba itu adalah 2 atau lebih kelompok bakteri atau mikroba yang hidup bersimbiosis. Konsorium dapat berupa endosimbiosis atau ekstosimbiosis atau bisa jadi keduanya. Nah, berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa mikroorganisme tunggal dapat memberikan efek menguntungkan pada tanaman. Semakin terbukti lagi ketika konsorium mikroba ini terdapat 2 atau lebih mikroorganisme yang berinteraksi dan terlibat. Next. Seperti yang bisa dilihat di gambar, itu bahwa mikroorganisme rhizosfer ini merupakan konsorium mikroba yang terjadi di dalam tanah. Nah, rhizosfer ini seperti bakteri pemacu pertumbuhan tanaman yang bisa kita singkat sebagai PGPB. Terus jamur Microrhizia avuscular yang sebagai AMF, dan jamur dari genus Trichoderma spp. Jadi kedua jenis ini dapat membangun interaksi yang menguntungkan dengan tanaman. Nah, hasilnya itu dapat mendorong pertumbuhan dan perkembangan tanaman, meningkatkan sistem pertahanan tanaman terhadap patogen, meningkatkan penyebaran nutrisi, dan meningkatkan toleransi terhadap tekanan lingkungan yang berbeda. Next. Selanjutnya, enzim katalis proses biodegradasi.
Sebelum masuk lebih jauh mengenai enzim katalis biodegradasi, itu saya akan membahas mengenai biodegradasi. Biodegradasi adalah proses penguraian senyawa kompleks dengan memanfaatkan aktivitas mikroorganisme yang dapat merombak limbah organik menjadi senyawa organik sederhana dan mengkonversi dalam bentuk gas karbon dioksida atau CO2, air atau H2O, dan energi yang dibutuhkan mikroorganisme sebagai sumber nutrisi untuk pertumbuhan dan proses reproduksinya. Nah, selain itu, biodegradasi ini sangat penting dan sudah banyak digunakan dalam meremajakan atau dalam mengatasi pencemaran tanah. Mengapa? Karena biodegradasi ini dapat memodifikasi polutan yang masuk ke dalam tanah atau pencemaran yang masuk ke dalam tanah itu dapat dimodifikasi lagi oleh mikroorganisme yang berada di dalam tanah sehingga polutan tersebut tidak menjadi lebih berbahaya. Nah, selanjutnya biodegradasi ini terbagi menjadi dua. Ada biodegradasi aerob dan ada biodegradasi anaerob. Nah, biodegradasi aerob ini biodegradasi yang membutuhkan oksigen dalam prosesnya. Sedangkan biodegradasi anaerob yaitu biodegradasi yang tidak memerlukan oksigen dalam prosesnya. Nah, selanjutnya itu mikroorganisme yang tadi sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya yang berada di dalam tanah itu menghasilkan enzim-enzim yang sangat berperan dalam reaksi-reaksi di dalam tanah. Nah, mengapa enzim tersebut sangat berperan? Karena enzim tersebut itu mempercepat proses degradasi dengan memodifikasi polutan, beracun, dan mengubah struktur kimia dari polutan tersebut dengan cara menurunkan energi aktivasinya atau energi untuk memulai reaksi. Lalu kita kembali ke enzim. Enzim adalah biomolekul yang berupa protein yang berfungsi sebagai katalis. Nah, katalis di sini yaitu senyawa yang dapat mempercepat proses reaksi tanpa ikut bereaksi dalam suatu reaksi kimia organik. Jadi, di dalam tanah, enzim ini tuh sangat berperan penting dalam mengkatalisasi banyak reaksi seperti reaksi kimia, reaksi fisika, reaksi fisiokimia, serta dalam proses siklus hara dan dekomposisi bahan organik yang berada di dalam tanah. Nah, selanjutnya jumlah dan aktivitas enzim dalam proses degradasi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama ada faktor fisik, yang kedua ada faktor kimia, selanjutnya ada faktor biologi, lalu ada faktor kandungan bahan organik, lalu ada faktor komposisi dan aktivitas, dan yang terakhir ada faktor intensitas proses. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Izin bertanya. Ya, silakan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Zalfa dari kelompok 3. Izin bertanya tentang divisi dari fungi itu kan ada 4. Masing-masing boleh nggak dikasih tahu contohnya itu apa aja? Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Zalfa. Tadi kan ada 4 divisi ya. Divisi yang pertama itu divisi zygomicota. Contohnya itu Musor musedo atau fungi yang keberadaannya itu ada di sisa makanan atau kotoran ternak. Terus divisi Ascomycota sendiri, contohnya Saccharomyces cerevisiae atau yang biasa kita sebut ragi.
Terus yang ketiga ada divisi basimikota, contohnya Pleurotus atau jamur tiram. Yang terakhir divisi Deuteromycota, contohnya Mycosporium atau jamur yang biasa menjadi penyebab penyakit kurap. Apakah terjawab, Zalfa? Terjawab, makasih Nanda. Ada pertanyaan lain? Boleh tanya? Iya, boleh. Sebelumnya izin minta balik slide boleh nggak? Ke materinya konsorium tadi yang dijelasin sama Teh Andini. Ini kan tadi konsorium ini dapat berupa endosimbiosis sama ekosimbiosis. Boleh dijelasin nggak endosimbiosis sama ekosimbiosis itu apa? Makasih. Izin jawab ya pada pertanyaan dari Risa. Jadi endosimbiosis adalah organisme yang hidup di dalam tubuh atau sel organisme lain dalam hubungan saling menguntungkan. Sedangkan ektosimbiosis adalah bentuk perilaku simbiosis di mana parasit hidup dalam permukaan tubuh inang, termasuk permukaan internal seperti lapisan pencernaan dalam saluran kelenjar. Seperti itu, Teh. Iya, silakan yang mau nanya. Boleh belum selesai, boleh nanya lagi nggak? Iya, boleh. Itu kan tadi katanya kalau singkatnya itu secara menguntungkan sama ada yang secara merugikan. Terus apa bedanya sama simbiosis parasitisme sama mutualisme ya? Itu tuh sama atau beda? Kayak sama namanya doang atau gimana gitu? Makasih. Baik, saya izin menjawab ya. Tadi hubungan antara apa? Simbiosis, mutualisme, sama parasitisme. Jadi kalau misalnya endosimbiosis sama ekosimbiosis itu lebih ke organisme yang ada di dalam tubuh. Nah, itu merupakan organisme bersel tunggal seperti mikroba dan lain sebagainya. Sudah terjawab atau belum? Udah, terima kasih. Baik, silakan yang mau nanya. Izin bertanya, perkenalkan nama saya Putri Seti Cainingrum dari kelompok 1. Sebelumnya boleh izin back ke slide 24 nggak? Ingin bertanya kenapa faktor-faktor ini tuh punya nggak sih pengaruh terhadap kerja enzim?
Terima kasih. Baik, Teh Putri izin jawab ya. Nah, mengapa faktor-faktor di sini itu sangat berpengaruh pada jumlah dan aktivitas enzim? Izinkan saya membahas dari yang pertama yaitu faktor fisik. Nah, faktor fisik di sini kan terdapat ada tekstur, lalu suhu dan aerasi. Nah, dapat dilihat dari yang pertama itu dari suhu. Nah, enzim itu apabila hidup pada suhu yang tidak sesuai itu dia tidak akan hidup atau tidak ada keberadaannya. Nah, maka dari itu suhu itu sangat mempengaruhi kehidupan dari enzim ini. Nah, seperti contoh enzim ini itu bekerja pada suhu 40 derajat Celcius. Maaf sebentar. Nah, lalu ada faktor kimia. Nah, faktor kimia ini tuh kita dapat mengambil contoh pH. Kenapa pH? Karena enzim ini itu tidak dapat bekerja dengan baik apabila dia hidup di lingkungan dengan pH yang tidak sesuai. Nah, apabila pH lingkungan itu tidak stabil atau cenderung sangat asam, maka enzim tersebut tidak akan hidup. Enzim ini dapat hidup pada pH 6 sampai 8. Lalu selanjutnya ada faktor biologi. Nah, faktor biologi ini tuh masuk ke dalam faktor mikroba itu sendiri gitu. Bagaimana cara mikrobanya itu hidup di dalam tanah. Dan faktor-faktor yang lainnya seperti bagaimana mikroba tersebut dapat terus hidup dan dapat membantu degradasi tersebut. Lalu selanjutnya ada bahan kandungan organik. Nah, bahan kandungan organik ini itu dapat berupa jaringan tanah atau jaringan-jaringan tanaman atau sisa tanaman yang telah mati atau yang telah membusuk. Selain itu juga dapat berupa bangkai-bangkai hewan yang telah mati gitu. Kenapa? Karena pada pelapukan atau pada bangkai hewan tersebut itu kan terjadi ini juga terjadi degradasi dan juga ada banyak mikroorganisme yang hidup di situ. Nah, maka dari itu enzim itu juga dapat hidup di situ. Nah, selain itu untuk komposisi dan aktivitas selalu ada intensitas proses. Nah, intensitas proses dan komposisi aktivitas ini itu berkaitan dengan biologi tadi, yaitu mikroorganisme yang berada di dalam tanah. Begitu Teh. Nah, karena enzim ini merupakan sumber utama ya Teh dalam aktivitas mikroorganisme, jadi enzim ini tuh sangat berpengaruh dalam berjalannya degradasi yang berada di dalam tanah. Karena apabila semakin dalamnya tanah, itu kan kandungan organiknya semakin menurun. Karena dilihat dari struktur tanah, semakin ke bawah itu kan semakin banyak batuan. Nah, maka dari itu enzim tanah itu juga akan semakin menurun, atau enzim-enzim yang dihasilkan dari mikroorganisme itu juga semakin menurun apabila semakin dalamnya tanah. Begitu Teh. Apakah terjawab? Baik, terima kasih atas penjelasannya. Baik. Ini sepertinya tidak ada yang ingin bertanya lagi ya. Karena tidak ada yang bertanya lagi, jadi sepertinya dicukupkan sampai sini saja. Baik, sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata, mohon maafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.